Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas syarah dari Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan metode tanya jawab. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-14. Bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairah. Bab termasuk kesyirikan seseorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bab ke-14 ini akan dibahas tentang istighatsah kepada selain Allah. Maka ini termasuk kesyirikan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita masuk pada soal jawab. Soal, pertanyaan. Ma munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid? Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Kalau kita perhatikan, pertanyaan ini senantiasa ada di setiap bab. Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Ya, di setiap bab hampir disebutkan tentang kaitan antara bab dengan tauhid. Agar kita pembaca itu faham kalau bab yang dibawakan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu tidak melenceng dari pembahasan kitab tauhid. Semua yang dibahas di dalam bab-bab di kitab tauhid maka selalu memiliki kaitan dengan masalah at-tauhid. Nah, sekarang bab ini apa kaitannya dengan at-tauhid atau kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya adalah hiya annal istighatsata billah, bahwasanya istighatsah kepada Allah wa du'aahu, dan berdoa kepadanya, min anwa'il ibadah, termasuk di antara jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya,
wa kullama kana ibadatan lillah, dan setiap apa yang termasuk ibadah lillah itu untuk Allah. Fasarfuhu li ghairihi, maka memalingkannya kepada selain Allah, syirkun adalah kesyirikan. Yunafit tauhida, yang bisa menafikan tauhid. Taib. Jadi jelas ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa bab ini atau apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Kaitannya jelas. Istighosah itu ibadah. Doa itu ibadah. Dan setiap ibadah Allah perintahkan untuk ditujukan hanya kepadanya. Semua ibadah Allah perintahkan hanya ditujukan kepadanya. Maka memalingkan istighosah ataupun doa kepada selain Allah ini adalah bentuk kesyirikan. Dan kesyirikan ini bisa menafikan tauhid. Ya, bisa membatalkan at-tauhid. Jadi kaitannya erat. Jadi gara-gara orang beristighosah kepada selain Allah, gara-gara orang berdoa kepada selain Allah, maka bisa batal tauhidnya. Taib, soal pertanyaan berikutnya. Arifil istighasata wa mal farqu bainaha wa bainad du'ai. Arif, jelaskan definisi istighasah. Ya, sebutkan pengertian istighasah. Apa sih istighasah itu? Dan apa perbedaan antara istighasah dengan doa? Apa bedanya istighosah dengan doa? Al-jawab, jawabannya, al-istighosatu hiya talabul ghausi. Istighosah itu adalah meminta pertolongan. Al-ghaus itu artinya pertolongan. Wa huwa izalatus syiddah, yaitu menghilangkan kesusahan. Minta tolong agar dihilangkan dari kesusahan yang menimpa dirinya. Ya. Jadi ini apa? Istighosah, minta pertolongan dari perkara-perkara yang menyusahkan dirinya. Wal farqu bainaha wa bainad du'ai, adapun perbedaan antara istighosah dengan doa, annal istighasata, bahwasanya istighasah la takunu illa minal makruh, itu tidak terjadi kecuali dari kesempitan. Artinya kalau orang beristighasah maka dia telah mengalami kesempitan, kesusahan, ya, hal-hal yang menjadikan dia gelisah. Ya, jadi minta tolong supaya dihilangkan dari kegelisahan itu, minta tolong agar dihilangkan dari kesempitan itu, namanya istighosah. Taib. Wa du'a, sedangkan doa a'ammu, maka itu lebih umum. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairihi, karena doa itu bisa dari perkara-perkara yang sempit atau selainnya. Kita minta harta kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak sedang kesempitan harta misalnya, maka ini doa. Kita minta kesehatan, kita minta yaitu diberikan jodoh yang saleh dan salihah. Kita minta agar diberikan yaitu pekerjaan yang baik. Kita mohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam beramal. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Ini semua adalah doa. Ya, lebih umum. Nah, sedangkan istighosah tadi itu memohon kepada Allah pertolongan dari hal-hal yang sempit. Dari perkara-perkara yang menjadikan kehidupannya susah. Taib. Jadi doa lebih umum daripada istighosah. Nah, soal pertanyaan berikutnya, kam anwa'ul istighosati wa ma hiya?
Berapa macam istighosah dan apa saja? Sebutkan macam-macam istighosah dan apa saja. Al-jawab, jawabannya al-istighosatu atau anwa'ul istighosati salasatun. Istighosah itu ada 3. Awalan, yang pertama, wajibatun, istighosah yang wajib. Wahiyallati tutlabu minallah, yaitu ketika diminta dari Allah. Ya. Jadi kalau kita dalam kondisi genting lalu kita meminta kepada Allah pertolongan, maka ini namanya istighosah dan ini wajib untuk kita lakukan. Enggak boleh kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Jadi segala sesuatu yang menjadikan diri kita susah, sempit, maka kita minta tolongnya kepada Allah. Maka ini istighosah yang wajib. Tsaniyan muharramatun, yang kedua istighosah yang haram. Wa hiya allati tutlabu min ghairillah, yaitu yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidaklah ia mampu kecuali hanya Allah. Kal istighatsati bil amwat wal ghaibin fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin, seperti minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati atau orang-orang yang gaib, orang maupun makhluk yang gaib, di dalam meraih manfaat atau menolak madarat. Ya, minta tolong kepada selain Allah pada perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu untuk menolongnya. Misalnya sakit parah dan dia sudah merasakan kesengsaraan yang luar biasa, lalu dia beristighosah kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, sembuhkanlah saya. Maka ini yang wajib, istighosah kepada Allah. Tapi kalau dia meminta pertolongan tersebut kepada selain Allah, maka ini haram. Kepada siapa contohnya? Kepada orang-orang yang sudah mati. Wahai Syekh fulan, wahai orang soleh fulan, maka ini enggak boleh. Sembuhkanlah saya dari penyakit. Ini enggak boleh. Atau makhluk gaib, orangnya masih hidup, atau orang gaib ya, orangnya masih hidup tapi dia tidak ada di hadapan kita. Ya, kepada guruku yang jauh di sana, tolonglah saya. Ya, meminta tolong kepada orang yang gaib. Gaib itu lawan dari hadir. Kalau hadir itu ada di hadapan, sedang atau bisa berkomunikasi. Tapi kalau sedang tidak ada di hadapannya dan tidak sedang berkomunikasi, maka ini namanya gaib. Bisa orang, bisa selain orang. Kalau selain orang bagaimana? Jin misalnya. Wahai jin penunggu daerah ini, tolonglah saya. Maka ini adalah kesyirikan. Dan ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah. Isti'adzah bi ghairillah, minta pertolongan atau perlindungan kepada selain Allah. Mirip ya. Jadi istighosah, isti'adzah, isti'anah itu mirip. Dan semuanya adalah ibadah. Taib. Itu yang kedua, istighosah yang haram. Yang ketiga, jaizatun, istighosah yang boleh, yang tidak dilarang. Wahyal istighosatu bil hayyil hadiril qadiri, yaitu istighosah kepada orang yang masih hidup, yang hadir di hadapan kita dan mampu ala nusratihi, untuk menolongnya. Ya, misalnya sedang kecelakaan,
kondisi yang sangat genting, badannya terhimpit kendaraan, lalu ada orang datang, "Pak, tolong saya," misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh. Selain dia minta tolong kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah saya dari musibah ini." Istighosah itu namanya. Ternyata ada orang lewat, berhenti, lalu dia minta tolong, "Wahai Pak, tolong saya." Itu juga istighosah. Kepada siapa? Orang yang hadir yang mampu untuk menolongnya. Ya. Kenapa disebutkan di sini yang mampu untuk menolongnya? Karena kalau kita minta pertolongan kepada orang meskipun hadir tapi dia tidak mampu, ini hal yang sia-sia. Ini hal yang sia-sia. Ya. Minta tolong kepada orang yang tidak berakal misalnya, yang nggak tahu bagaimana cara menolong kita, minta tolong kepada bayi misalnya. Ya, minta tolong kepada anak kecil yang tidak paham masalah kita, maka ini termasuk kesia-siaan. 6. Jadi kesimpulannya istighosah itu ada 3 macam. Yang wajib yaitu ketika meminta kepada Allah, yang haram ketika meminta kepada selain Allah, ya, seperti orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang gaib, yang mereka tidak mampu memberikan pertolongan itu kepada kita. Dan yang ketiga istighosah yang boleh, yaitu ketika meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup yang mampu untuk memberikan pertolongan pada kita. Taib. Kita lanjutkan soal pertanyaan berikutnya. Ila kam yanqasimud du'a'u ma'at ta'rifi li kulli qismin. Ada berapa terbagi doa itu? Kam yanqasimud du'a, berapa yaitu terbaginya doa itu. Ma'at ta'rifi, bersama dengan pengertian li kulli qismin, pada masing-masing yaitu macamnya. Ada berapa macam doa dan masing-masing doa itu bagaimana pengertiannya. Al-jawab yang qasimu ila qismaini, doa itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama doa ibadatin, doa ibadah. Wa huwa taqarrubu ila Allah bil a'malis salihah, yaitu segala macam bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal saleh. Allati syara'aha Allahu li'ibadihi wa amarahum biha, yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dan Allah perintahkan mereka dengannya. Ya. Jadi doa ibadah itu apa? Ya ibadah. Ketika kita sholat, kita telah beribadah kepada Allah, itu juga disebut kita telah berdoa kepada Allah. Ya, jadi ini macam doa yang pertama. Yaitu apa? Ibadah. Jadi bisa kita katakan sinonim dari ibadah itu adalah apa? Doa. Doa ibadah artinya adalah ibadah itu sendiri. Ya. Sanian, jenis yang kedua atau macam yang kedua, doa mas'alah, doa permintaan. Nah, inilah yang identik dengan doa-doa kita selama ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah permintaan, harapan, keinginan. Wa huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in aw daf'i durrin. Doa adalah meminta pada apa-apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa untuk meraih manfaat atau menolak madarat. Meskipun kalau kita cermati ya sebenarnya doa itu bukan hanya bermanfaat bagi yang berdoa. Ada kalanya kita mendoakan orang kan begitu. Ya Allah, tolonglah si fulan. Ya Allah, berikanlah jodoh kepada si fulan. Ya. Ini untuk kebaikan siapa?
kebaikan orang lain, tapi kita yang berdoa. Ya, ala kulli hal doa masalah itu adalah doa permintaan yang selama ini sudah kita pahami bersama. Nah, jadi ini macam-macam doa. Doa sebagai sinonim dari ibadah dan doa yang berupa permintaan. Nah, kemudian qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Itu dalam surat Yunus ayat ke-106. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberimu manfaat atau menimpakan madarat. Maka apabila engkau melakukannya, maka sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang zalim. Ayat ke-106 dari surat Yunus. Taib, langsung kita masuk pada soal jawab. Soal, pertanyaan. Isyrah hadhil ayata wa bayyin munasabataha li hadzal bab. Jelaskan ayat ini dan terangkan keterkaitannya dengan bab. Ayat ini kaitannya dengan bab kita apa? Astagfirullah. Al-jawab, jawabannya, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u ya Muhammadu, wahai Muhammad, janganlah engkau berdoa ghaira ma'budika, kepada selain Tuhan yang kau sembah, wa khaliqika, kepada Tuhan selain yang menciptakanmu, syai'an, sesuatu pun, la yanfa'uka fid dunya, yang tidak memberimu manfaat di dunia, wala fil akhirah, dan juga tidak di akhirat. Wala yadhurruka fi dinin wala dunyan, yang juga tidak bisa menimpakan madarat kepadamu di dunia atau di dalam masalah agama maupun di dalam masalah dunia. Ya, jadi ayat ini ditujukan kepada siapa pertama kalinya? Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u, janganlah engkau wahai Muhammad berdoa min dunillah, kepada selain Allah, kepada selain Tuhan yang kau sembah, kepada selain Tuhan yang menciptakanmu, syai'an, suatu doa apapun. Nah, yakni bidzalik, yang dimaksud dengan mereka-mereka yang disebutkan selain Allah tadi, yang tidak bisa memberi manfaat dan menimpakan madarat, yakni bidzalik, yang dimaksud dengannya adalah al-alihata, sesembahan-sesembahan, wal asnama, berhala-berhala. Ya, yaqul la ta'budha rajiyan naf'aha au khaifan darraha, atau durraha. Maka jangan sekali-kali orang itu berkata, berdoa, ya, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman seakan-akan la ta'budha, jangan engkau menyembahnya, rajian naf'aha, dengan mengharap manfaat darinya, au khaifan durraha, atau takut dari madaratnya. Fa innaha la tadurru wa la tanfa'u, karena sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberi madarat dan manfaat. Fa in fa'alta dzalik, dan jika engkau melakukan hal itu wahai Muhammad, wa da'autaha, dan engkau berdoa kepadanya, min dunillah, selain Allah, fa innaka idzam minadz zalimin, maka engkau jika demikian termasuk di antara orang-orang yang zalim, ai minal musyrikin, termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya, zalim dalam konteks ayat ini itu adalah musyrik. Karena kesyirikan itu diantara bentuk kezaliman. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung, yang besar. Nah,
Jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna ayat ini yaitu Allah melarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau menimpakan madarat. Kalau sampai beliau melakukannya, maka beliau termasuk di antara orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik. Nah, kemudian wa munasabatul ayati lil bab, adapun kaitan antara ayat ini dengan bab, annaha dallat, bahwasanya ayat ini menunjukkan ala annahu la yajlibun naf'a, bahwasanya tidak ada yang bisa yaitu memberikan manfaat, wala yadfa'u madarat illallahu, kecuali hanya Allah semata. Faman talaba dzalika min ghairihi, maka siapa yang meminta hal itu kepada selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ya, jadi kaitannya dengan bab kita, bahwasanya yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak madarat, maka dia telah berbuat syirik. Dan perbuatan syirik itu bisa membatalkan apa? Tauhid. Ya, jadi itu kaitannya dengan bab kita. Ya. Bab kita tadi judulnya apa? Minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah ini, maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, kalau engkau meminta kepada selain Allah, engkau termasuk orang zalim, engkau termasuk orang musyrik. Taib, ayat berikutnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dalam surat Yunus ayat yang ke-107, Allah berfirman yang artinya, dan apabila Allah timpakan kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menghalangi karunia Allah. Ya, ini ayat ke-107 dari surat Yunus. Soal pertanyaan, isyrah hadhil ayata wadhkur munasabataha lil bab. Jelaskan ayat ini dan sebutkan kaitannya dengan bab. Al-jawab, jawabannya, yukhbirullahu ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan, annahul munfaridu bil ata'i wal man'i wad durri wan naf'i duna siwah. Bahwasanya Allah itu bersendirian. Jadi Allah itu bersendirian di dalam memberikan, mencegah, menimpakan madarat atau memberi manfaat. Hanya Allah lah yang bisa melakukan ini. Duna siwa, tidak ada selainnya. Ya. Fayalzamu min dzalik, maka ini melazimkan an yakuna huwal mad'u wa wahdahu. Harusnya dialah Allah yang kita meminta doa kepadanya semata. Wal ma'duda wal ma'buda wahdahu, dan dialah Allah yang kita sembah satu-satunya. Ya. Jadi Allah mengatakan di dalam ayat ini, jika Allah menimpakan madarat, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kalau Allah memberikan manfaat, tidak ada yang bisa menolaknya. Dia menunjukkan Allah lah Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Nah, kalau Allah itu satu-satunya yang bisa menimpakan madarat dan memberikan manfaat,
maka harusnya Allah pula satu-satunya yang kita mohon doanya, yang kita berdoa kepadanya, yang kita meminta pertolongan kepadanya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, karena buat apa kita minta sesuatu kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita? Sia-sia. Ya, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan itu adalah kesia-siaan. Minta kesembuhan, minta rezeki, ini semua hanya bisa dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka minta kepada selain Allah, ini kesia-siaan. Ditambah lagi ini kesyirikan. Taib. Wa munasabatu hadhil ayati lil bab. Adapun keterkaitan ayat ini dengan bab kita, annaha dallat ala anna Allah huwal maliku lid-durri wan naf'i wahdahu. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang mampu untuk memberikan madarat atau manfaat wahdahu sendiri. Hanya Allah saja yang memiliki kekuasaan untuk menimpakan madarat atau memberi manfaat. Ya, yang menjadikan orang sakit Allah. Yang menjadikan bencana itu datang Allah. Yang menjadikan orang mati Allah. Yang memberikan kesembuhan juga Allah. Yang menghilangkan bencana juga Allah. Yang menghalangi orang dari musibah kematian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Faman talaba kashfad durri, maka barang siapa yang meminta untuk dihilangkan dari madarat, au jalban naf'i, atau meminta untuk mendapatkan manfaat min ghairihi, kepada selain Allah, faqad asyraka bih, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Jadi mirip-mirip dengan pembahasan sebelumnya, ayat sebelumnya. Ya, berdoa, beristighotsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meminta kepada selain Allah, padahal Allah lah satu-satunya yang bisa mengabulkan permintaan kita, maka berarti kita telah berbuat syirik. Ya, maka termasuk kesyirikan itu meminta kepada selain Allah. Ini pembahasan bab kita. Taib, soal pertanyaan berikutnya atau firman Allah berikutnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17, Allah berfirman yang artinya, maka mintalah di sisi Allah itu rezeki dan sembahlah Ia, bersyukurlah kepadanya, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Surat Al-Ankabut ayat ke-17. Ya, jadi Allah memerintahkan di ayat ini untuk meminta rizki kepadanya, untuk menyembahnya, untuk bersyukur kepadanya, dan diingatkan bahwa kalian manusia akan kembali kepadanya. Soal pertanyaan, ma makna qawlihi fabtaghu indallahi rizqa? Apa makna dari firman Allah Ta'ala fabtaghu indallahi rizqa? Mintalah kepada atau mintalah dari sisi Allah rizki. Ya, al-jawab, jawabannya ay utlubu min indillahi rizqa la inda ghairihi li'annahu al-maliku lahu wahdah. Maknanya adalah kalian itu mintanya hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan terhadap hal itu semata. Jadi satu-satunya yang bisa memberikan rezeki itu Allah. Maka kita minta rezeki hanya kepada Allah. Ini menunjukkan di antara
permintaan atau apa namanya keinginan kita yang tidak akan mungkin bisa dipenuhi oleh selain Allah, itu adalah rezeki. Ya. Tapi kalau permintaan atau minta tolong perkara-perkara yang remeh misalnya, yang mampu manusia untuk melakukan, boleh. Tadi kita sebutkan istighatsah kepada makhluk, kepada manusia yang hadir yang mampu, itu boleh. Ya, kita keinjak kendaraan, terhimpit kendaraan, kita minta tolong pada orang, boleh. Tapi kita minta rezeki kepada orang tidak boleh. Tapi kalau kita minta uang gimana? Minta uang kepada orang. Uang itu rezeki kan? Boleh nggak minta uang kepada orang? Ini babnya lain ya. Kalau minta kepada orang bukan dalam kondisi darurat, maka ini tercela. Makanya ada pembahasan zammus su'al, tercelanya meminta-minta, ya, mengemis kepada orang, bukan dalam kondisi darurat. Karena kalau dalam kondisi darurat boleh. Dia nggak punya apa-apa terus butuh makan, Pak tolong Pak berikan saya uang untuk makan, atau saya kasih, atau berikan saya makanan lah. Setelah dikasih pergi, sudah nggak minta-minta lagi, boleh. Tapi kalau kerjaannya minta-minta, nah ini nggak boleh. Ya, kerjaannya minta-minta itu tidak boleh. Nah, adapun rezeki lebih luas dari sekedar uang. Rezeki itu lebih luas dari sekedar uang. Rezeki itu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Bisa uang, bisa harta, bisa kedudukan, bisa anak, bisa istri, pasangan, bisa kesehatan. Ini semua rezeki, hal yang gaib. Maka kita nggak boleh minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Berupa apa? Berupa pekerjaan yang baik misalkan. Ya kan nggak tahu. Ya. Tapi kalau kita datang kepada orang, Pak, minta tolong, ada nggak pekerjaan buat saya? Ini bukan minta rezeki. Tapi ini minta tolong agar dicarikan pekerjaan. Ya. Jadi minta tolong kepada orang agar dicarikan pekerjaan, ini bukan minta rezeki. Dan rezeki itu luas. Nah, seperti itu. Adzan ya? Adzan? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai pada pertanyaan di sini. Soal. Mal maqsudu biqaulihi wa'buduhu washkurulah. Apa maksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Ia dan bersyukurlah padanya. Jadi dalam firman Allah tadi, fabtaqu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Ini apa maksudnya? Perintah untuk menyembah Allah dan bersyukur kepadanya. Al-jawab, jawabannya, ay akhlisu lahul ibadata wahdah, yaitu ikhlaskanlah baginya ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Washkuruhu ala ma an'ama bihi alaikum, dan bersyukurlah kepadanya atas apa yang telah Ia berikan nikmat kepada kalian. Ya, jadi wa'buduhu maksudnya adalah ikhlaskanlah ibadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Washkurulah maknanya adalah bersyukurlah kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat rizki itu pada kalian. Soal pertanyaan berikutnya, ma ma'na qawlihi ilaihi turja'un, dan apa makna firman Allah ilaihi turja'un? Al-jawab,
Jawabannya ai ilaihi tu'aduna yaumal qiyamah. Maknanya adalah kepadanya lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat. Fayujaza kullu amilin bi'amalihi, sehingga setiap orang yang beramal yujaza akan dibalas bi'amalihi dengan amalannya. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan kalian akan dikembalikan kepadanya, itu bukan hanya sekedar kembali tanpa ada makna. Hanya sekedar kembali pulang begitu saja. Seakan-akan kita ini sudah berkelana di dunia, lalu nanti di akhirat kita dikembalikan kepada Allah. Bukan hanya itu saja, tapi maknanya dikembalikan kepada Allah untuk dihisab dan untuk diputuskan di mana tempat kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Ya, jadi dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas atas setiap amal yang kita lakukan. Taib. Soal pertanyaan berikutnya, ma munasabatu hadhil ayati lil bab? Apa kaitan ayat ini dengan bab? Ya, ayat fabtaghu indallahi rizqa. Ayat ke-17 dari surat Al-Ankabut. Apa kaitannya dengan bab kita ini? Al-jawab, jawabannya hiya annallaha, bahwasanya Allah amara bi talabi rizqi min indihi wahdah. Allah perintahkan untuk meminta rezeki hanya dari sisinya semata. Duna siwahu, tidak kepada selainnya. Li'annahul qadiru alaihi, karena dialah yang mampu atasnya. Faman talabahu min ghairihi, maka siapa yang meminta kepada selainnya, mimman la yaqdiru alaihi, dari apa yang dia tidak mampu melakukannya, faqad asyraka bihi, maka sungguh ia telah berbuat syirik kepadanya. Ya, jadi jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita itu hanya boleh minta rizki kepada Allah semata. Jangan kita meminta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan permintaan itu. Karena Allah satu-satunya yang bisa memberikan rizki kepada kita. Ya, nah siapa yang meminta rizki kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, rizki itu banyak. Ya, rizki itu banyak, luas. Segala hal yang Allah anugerahkan kepada kita, berupa kesehatan, harta, kedudukan, jabatan, maka kalau kita minta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada selain Allah. Adapun kita minta kepada orang lain untuk cari kerjaan dan sebagainya, ini minta tolong agar dicarikan kerjaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan meminta rizki kepada makhluk, ya, beda. Meminta rizki itu hanya kepada Allah. Tapi kalau kita meminta tolong, dicarikan jodoh, dicarikan rizki, minta tolong rekomendasi, yaitu dokter dan lain sebagainya, maka ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Jadi masih belum selesai ya bab kita. Insyaallah ada beberapa hadis atau ayat lagi yang akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullah di bab yang ke-14 ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Tafadhol, silahkan. Ada pertanyaan, seorang kakek pernah meramal cucunya berdasarkan weton. Apakah ini termasuk perbuatan syirik? Apa yang dimaksud dengan weton? Ya? Gimana? Kelahiran. Ya?
kelahiran Jawa. Kalau lahir hari ini, bulan ini, tahun ini, maka nanti kamu akan jadi ini gitu ya. Berarti ya peramal, meramalkan nasib. Maka apakah ini termasuk perbuatan syirik? Jelas. Wong datang ke peramal saja dilarang, apalagi melakukan aktivitas ramalan. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan ucapannya, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Muhammad. Ini datang, tanya, percaya. Ini disebutkan faqad kafara, sungguh ia telah kafir. Lalu bagaimana kalau yang berbuat? Ya, tentu saja ini perbuatan syirik. Apakah membatalkan tauhidnya? Maka jelas ya, tauhidnya batal. Apakah cucu-cucunya boleh beristighfar untuk beliau? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu akhir hidup seseorang. Bisa jadi si kakek ini sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara zahir kita hukumi dia masih muslim. Ya, jadi kita tidak berani mengatakan dia telah keluar dari Islam meskipun dia melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman. Karena mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu. Mungkin saja dia bertobat kepada Allah, ada yang menjelaskan, atau dia bukan meramal sungguhan, atau dia hanya menerka-nerka. Ini loh saya punya buku katanya. Nah, itu misalnya. Tapi dia tidak percaya. Ya, dia hanya sekedar menerka-nerka, maka Allah alam ya tidak bisa kita hukumi dia keluar dari Islam secara mutlak. Jadi selama kita ketahui dia beragama Islam, maka insya Allah boleh untuk memintakan ampunan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Jika tidak, mungkin kita cukupkan sekian, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.